Halo sahabat Tomodachi, kembali lagi bersama gue Reno Frianus. Gue Agung. Di acara paling komik, paling manga, apalagi kalau bukan Tankobon. Masih di Gramedia Jalma. Terima kasih, ini Gramedia, lagi-lagi Gramedia paling mantap. Gak bosen-bosen ya kita Indonesia, bilang kalau Gramedia Jalma ini adalah Betul. Gramedia paling estetik. Karena berbeda. Biasanya kalau kita ke Gramedia tuh konsepnya putih-putih. Putih. Ini lebih ke coklat ya. Ini ke coklat, kayu. Kayu. Nuansanya homey banget. Lokasinya ada di Blok M, dulu namanya Gramedia Melawai. Melawai. Direnov di Gramedia Jalma. Dan kalau lu follow Instagram ya banyak banget event-event menarik. Betul. Kayak kemarin Faza Meong, teman gue juga yang bikin Juki Hoki, launching di sini. Si Juki itu. Si Juki. Mantap. Karena Juki kemarin collab sama Legend juga, sama Legend Tezuka. juga. Yang Oke. bikin Astro Boy. Astro Tapi dia Boy. collabnya sama Blackjack. Oke, kemarin juga ada event yang pembukaan atau peluncuran set terbaru dari Pokemon. Oh, di sini. Itu di sini. Nah. Evolusi Mega itu di sini juga. Di Dan Gramedia Jalma. banyak juga aktor-aktor datang ke sini. Ernest Prakasa pernah ke sini. Jadi banyak lah yang suka datang ke sini. Jadi kalau kalian pengen ke sini, langsung aja ke Blok M, Melawai, cari aja. Mungkin Gramedia Jalma. kalau di map sekarang namanya masih Gramedia Melawai. Masih Gramedia Melawai. Cari aja. Cari Sama aja pokoknya. Gramedia Ketemu Melawai, kok, ketemu. Jalma sama aja. Gitu. Nah, ini lagi-lagi Gramedia selalu menjadi tempat yang menarik untuk melihat Tankobon. Mungkin di bab kali ini kita mengingatkan sedikit, Tankobon itu adalah satu komik utuh. Ya, kalau kalian baca One Piece di Manga Plus satu chapter, 10 chapter di satu komik volume 100 atau volume 1, itulah namanya Tankobon. Kita akan bahas banyak komik-komik dari yang kita baca ya. Kita baca Kita tentunya. baca dan Dari versi yang, kita. Referensi kita pokoknya yang tak lekang oleh waktu. Mau Tak yang lekang dulu oleh banget, waktu. mau yang dulu banget, Benar. bahkan yang belum lama atau yang terbaru sekalipun. Pokoknya yang kita udah pasti baca aja. Betul. Dan masih akan gue ingatkan kalau baca komik itu belum tentu anak-anak. Betul. Karena tidak semua komik untuk anak-anak. Betul, setuju banget. Tidak semua komik ceritanya komedi. Setuju. Tidak semua Ringan. komik Doraemon. Tidak Iya. semua. Karena kebanyakan tuh Orang mikirnya begitu ya? mikirnya tuh kartun. Kartun. Anak-anak. Paling sementok-mentoknya baca Naruto ya. Iya, Naruto juga sebenarnya tuh politik banget. Politik banget. Dalamnya tuh politik. Walaupun emang ya kesannya tuh kayak colorful, Yes. warna-warni dan lain-lain. Sebenarnya dan genrenya juga berbagai macam. Betul. Kan. Ada komedi, action, yang paling populer kan kalau kita ngomongin Tankobon atau manga, yang paling populer tuh sebenarnya petualangan, berantem dan lain-lain. berantem. Tapi untuk level yang lebih dewasa lagi, Betul. untuk umuran kita, ada juga level-level manga yang bikin kita merinding. Waduh. Ini level dewasa. Itu level dewasa. Ceritanya terlalu dalam, terlalu nyata. Terlalu nyata. Karena bisa terjadi di kehidupan nyata. Betul. Makanya tiap baca ini pasti bikin merinding. Betul. Bahkan ada orang yang kayak anjir gue trauma banget baca ini. bener. Itu udah kata-kata orang yang kalau misalnya baca komik terlalu dalam sampai ceritanya tuh kena ke dalam perasaan mereka, terus kayak aduh gue trauma. Gue trauma baca komik ini, gue trauma baca komik ini. Kalian pernah nggak guys kayak trauma sama salah satu komik? Coba tulis di kolom komen deh. Siapa tahu kita juga sama. Karena di sini kita akan membahas komik-komik itu, komik yang bikin merinding. Merinding, bikin trauma, cerita yang mengerikan. Dan kalau di Alex Media sendiri, dia ada subnya tuh. Oke. Komik yang terbitan level komik itu berarti untuk dewasa. Oke, komik yang Diterbit nama level komik. Oke. Jadi ada Alex Media, ada level komik. Oh. Nah, level tuh ceritanya lebih dewasa. Lebih dewasa Kayak ya. Vagabond, Monster. ada juga Monster tuh versi versi Akasha namanya, beda Akasha, lagi. beda lagi. Tapi hampir sama. Kalau dari Alex sendiri ada Vagabond di level, terus ada Rainbow tuh level komik juga. Montage itu salah satu yang gue suka juga. Itu cerita-cerita yang sangat berat, dewasa, yang kalau lu baca lu bukan anak-anak sih. Karena kalau anak-anak baca itu nggak bakal ngerti. Nggak bakal paham lah, nggak nyampe anjay. Terlalu kejam. Itu nggak nyampe. Nggak nyampe. Itu nggak nyampe. Kita akan bahas komik yang bikin kita merinding, komik dewasa yang bikin kita ngeri bacanya. Sebelum kita bahas, kita akan, ini dia top 3 dari kita ya. Top 3 dari kita masing-masing. Top 3 dari kita masing-masing. 直樹浦沢最高の真ん中だ。 Kalau dari lu dulu, Bung, top 3-nya apa? Oke, jujur dari gua. Nomor 3 deh. Nomor 3 ya. Nomor 3 itu ada dari salah satu Junji Ito. Junji Ito. Junji Ito. Oh, Junji Ito oke sih. Junji Ito.
Tapi kalau misalnya harus difokusin lagi, kita kerucutin lagi, karena kita tahu Junji itu kan banyak ya. Banyak dan creepy banget, semua dan tuh. creepy semua. Dan istilahnya ya tadi, istilahnya lu baca merinding. Yes. Karena ilustrasinya emang khusus itu. Selain ilustrasi, ditambah dengan ceritanya yang absurd, Betul. tapi itu bagus tuh. Itu bagus. Gue suka banget sih. Dan misalnya orang tuh ada yang suka yang kayak gitu-gitu. Iya. Lu yang judulnya Kalau apa gue yang yang suka? paling gue keinget banget itu adalah Uzumaki. Uzumaki. Itu gue Best. keinget banget sampai Best. sekarang. Bener. Gue inget banget gambarnya. Hmm. Gue inget banget sama pertama kali si tokoh perempuan itu melihat kejadian Ya, itu. ya. Wah, Serem itu sih. bisa dibilang kalau kita menempatkan diri kita menjadi si perempuan, kalau kita melihat itu di dunia nyata, kita bakal trauma seumur hidup. Bener. Itu dijual juga di Gramedia. Yes. Dalam satu buku. Tebel banget. Tebel Harganya banget. seingat gue punya tuh 128.000. Damn. Kalau bajakannya dulu sebelum ada yang asli ya, gue beli bajakannya tuh, Oke. 3 volume. 3 volume. Ini emang tebel, jadi kayaknya Sama ya. harusnya 3 volume jadi satu. Hmm. Bahkan Gyo juga ada, Ya. Junji itu juga 2 volume awalnya terbitin, terus di compact jadi satu lagi. Oh. Jadi sekarang versi Versinya kayak 128.000. gitu-gitu ya? Tebel banget. Uzumaki ini bukan Uzumaki Naruto ya, Bukan. tapi Uzumaki kan artinya memang lingkaran. Lingkaran. Jadi betul. berfokus pada lingkaran. Oke, itu Betul. top 3 lu, nomor Itu 3 top three yang Uzumaki itu. Uzumaki. Oke. Nomor Yang kedua, ini adalah manga gore, 2, Jinman. Jinman. Udah pernah tahu Jinman? Belum, coba ceritakan. Jinman itu adalah salah satu manga yang buat gue mimpi buruk. Jinman. Jinman itu mimpi buruk gue banget. Oke. Karena gue bayangin kalau itu beneran terjadi di dunia nyata, populasi manusia akan hilang. Jinman itu sinopsisnya adalah orang bereksperimen ke hewan. Jadi hewan itu ditanamkan otak manusia. Nah, saking seringnya penelitian itu, hewan itu akhirnya punya wajah seperti manusia. Lu bayangin kucing mukanya kayak manusia, anjing mukanya kayak manusia, Anjir. monyet mukanya kayak manusia, dan mereka masih punya memori ketika mereka masih kayak binatang. Dan di situ gue bener-bener Kayak Chimera ya? Iya. Dan di situ gue bener-bener mimpi buruk karena ada scene di mana sapi itu bikin peternakan isinya manusia. Anjir. Jujur, buset gila gue trauma Jinman banget. ya? Oke, Jinman oke. bro. Itu bikin gue mimpi buruk. Bahkan gue ingat banget gue baca itu kayak sekitar setahun yang lalu. Itu pada saat bulan puasa. Gue pulang taraweh, gue lihat kucing gue istighfar. Anjir. Saking ke bawah. Saking ke bawahnya Saking ya? ke bawahnya gitu guys. Kalian coba nonton Jinman. Jinman. Dan kayaknya karena gue bacanya online karena nggak ada di Iya, belum ada. Dan bahkan kayaknya emang nggak dipublikasikan karena emang terlalu gore banget. Iya. Itu bener-bener kayak bikin orang bahkan dewasa pun mimpi buruk. Itu belum tamat seingat gue, ceritanya masih berjalan. Tapi yang bikin gue suka adalah plot twistnya di tengah-tengah. Oke. Kalau tadi dibilang kayak hewan itu dikasih DNA manusia, tapi ternyata manusianya juga dikasih DNA hewan Wah. untuk melawan balik. Oke. Lu bayangin kayak gitu. Gue jadi pengen baca sih. Itu jujur, tapi Nomor 1. Tapi gue disclaimer mimpi buruk dulu. Nomor 1. Oke, sebelum masuk nomor 1, gue mau ada honorable mention di gue. Oke. Karena jujur, ini gue baru menemukan buku ini di Gramedia. Oh, ini gue baca nih, Seeds ini- of City. Ini gue baru menemukan buku ini guys di Gramedia dan gue sempat baca. Dan kalau misalnya kalian suka cerita horor yang chapter-chapteran, Kecil-kecil, ya pendek-pendek ya? pendek-pendek, buku ini adalah salah satu yang bagus untuk kalian baca. Jadi ceritanya tuh simple. Ibaratnya kalau misalnya kalian tuh kayak lihat Doraemon lah, ada chapter. Nah ini pun juga sama. Dan ini menceritakan hal-hal goib yang biasa di Jepang itu temukan. Ya, Pertama, latar belakangnya ada yang di sekolah, sekolah. ada yang di jalanan ketika malam orang mabok, ada yang di stasiun. Jadi Ada yang di apartemen lagi ada ngeliat yang di apa. apartemen ngeliat apa, wah pokoknya apa sih kayak bikin serem, bikin merinding karena itu terjadi di sekitar kita. Sekitar kita. Ini Nah, hantu-hantu zaman dulu lah. hantu-hantu zaman dulu. Dan yang bikin gue memorable banget ada satu panel di mana anak kecil baru pulang sekolah, dia karena emang kegiatan ekskul. Kalau di Jepang kan habis ekskul beres-beres sendiri. Ya. Beres, benar. Selesai sekitar jam 6 jam 7 malam. Dia pulang, dia bilang, gue nggak mau nengok ke kanan karena gue tahu dia ada di sana. Pas kita balik, langsung muka orang bener-bener gede. Di lagi ngintipin dia di balik pintu. Bah, itu bener-bener serem. Nih honorable mention guys. Ini kebetulan juga baru dijual di Gramedia ya? Yes, harganya berapa? 108.000 saja. Karena ini 3 volume jadi satu. Betul, ini tebel. Ini sama kayak tebel. Junji itu, ini tuh, Uzumaki. Iya, kayak Uzumaki. Oke nih, guys. oke sih. Ini oke banget, oke Ini banget. semenjak Junji itu keluar, banyak juga nih komik-komik seperti ini. Ya, PTSD juga. oke. Itu harganya Nah, juga sama segituan. Ini Anxiety ya tadi bilangnya, Seeds Anxiety. Harus dicoba guys kalau misalnya kalian suka horor. Oke. Dan nomor 1. Nomor 1. Kita udah masuk nomor 1 guys. Dan nomor 1 ini buat gue juga salah satu yang bikin gue, pertama ini pelajaran bagus banget. Yang kedua bikin merinding. Yang ketiga
traumanya ini bisa dirasakan oleh mereka yang mungkin punya pengalaman yang sama. Oke. Namanya adalah, kalau bahasa Inggrisnya ini My Name is A. Oh, Arya. Waduh, Agung. Anjir, siapa sih? Bener sih, My Name is A. Jadi, kalau misalnya kalian belum pernah baca My Name is A, gue kasih sinopsisnya sedikit. Jadi My Name is A ini adalah menceritakan tentang latar belakangnya itu di sekolahan pertama. Jadi main karakternya itu namanya Takeshi, dan main karakternya ceweknya namanya Sasaki. Sasaki. Jadi ada Takeshi, ada Sasaki. Nah, mereka itu sebenarnya teman masa kecil. Ini jujur gue belum baca ya. Gue belum pernah baca nih. Mereka itu teman masa kecil, guys. Mereka teman masa kecil. Nah, di sekolah yang sama itu ada guru creepy banget. Gurunya tuh udah tua, kayak kelihatan kayak bener-bener creepy, dan ternyata gurunya ini cuman suka sama perempuan. Maksudnya adalah dia itu cuman mau nyapa perempuan doang. Oh, dia cuma kayak mau Sanji nyapa. Beda. Oh, Dia lebih itu, creepy ya? dia lebih creepy karena contohnya contoh gue sama lu lewat deh depan gurunya itu. Gurunya nggak mau sapa kayak Ohayo gozaimasu, nggak mau. Cuman kalau anak cewek yang papasan, dia sapa. Bentuk karakternya kayak kakek lemes gitu. Oh, gitu? Kakek serem sih. lemes, kayak berkerut apa segala macem. Nah, di situ pun karakter cewek di situ bilang kayak ih kimo, menjijikan apa segala macem. Sasaki karena emang dia baik banget. Ini dua-duanya karakter utamanya Cowok, Takeshi sama Sasaki. Cowok dua-duanya, oke. Cowok cewek. Sasaki ini cewek. Sasaki cewek. Sasaki ini cewek. Nah, Sasaki ini dia baik sama guru ini. Guru ini itu sebenarnya kayak guru pembimbing eskul. Jadi Sasaki ada eskul seni, guru pembimbingnya dia. Ya wajar dong kalau dekat, karena kan pembimbing. Nah, gurunya ini sering sama Sasaki. Sasakinya baik sama gurunya. Di satu waktu, Sasakinya sama gurunya ada di satu ruangan. Ada di satu ruangan. Tiba-tiba si gurunya bilang makasih ke Sasaki. Makasih karena kamu baik sama aku. Iya pak, sama-sama. Langsung dipeluk. Anjir. Gurunya meluk Sasakinya. Cuman kamu yang mengerti aku. Pasti kamu suka kan sama aku. Anjir. Jadi itu si ceweknya langsung kayak merinding. Segala macem dan lain-lain. Gak bisa gerak apa segala macem. Tiba-tiba panel dibuka. Sasakinya udah diperkosa. Anjir. Sasakinya udah diperkosa sama gurunya. Dan yang lebih parahnya ada lagi. adegan itunya? Udah. Ada adegan, berarti nggak ada adegan memerkosanya, tapi ketika panelnya terlihat dibuka, seperti itu. Terlihat. Oke. Emang kayak baju sekolahnya Sasaki ini udah kebuka semua, udah kebuka. Dan yang lebih parahnya lagi, gurunya foto. Anjir. Terus di blackmail. Lu kalau misalnya bilang ke guru-guru, lu bilang ke anak-anak sekolah segala macam, gue sebarin. Trauma dong, ceweknya dong. Trauma kan. Ceweknya pulang ke rumah, nggak masuk sekolah seminggu. Guru ini datang ke rumahnya. Anjir. Untuk bilang kalau ke ibunya, ya saya mau jenguk karena saya peduli sama anak murid saya. Anjir. Masuklah ke kamarnya. Gila. Diperkosa lagi di sini. Anjir. Kacau gitu. Jahat banget sih ini. Itu komik kacau banget. Ini dijual di Indonesia ya? Dijual. Gila, dijual. Serem sih. Itu bagian trauma dari sisi cewek. Dan gue bisa bayangin kalau misalnya sorry banget kalau misalnya ada di luar sana yang mengalami hal yang serupa. Gue yakin baca ini kalian tuh bakal kena mental banget karena mungkin itu bakal flashback memori kalian yang mungkin kalian nggak mau ingat sama sekali karena itu bener-bener trauma yang bisa jadi nyata. Anjir, makanya kenapa gue bilang ini horor yang bikin gue merinding ya sekarang. Karena gue nggak bisa menerima ada orang yang digituin. Oke, itu plot pertamanya. Jadi Sasaki diperkosa. Nah, Takeshinya gimana? Akhirnya pada saat itu si Sasaki sama gurunya diperkosa lagi di sekolah. Tapi ketika siang-siang, lu bayangin siang-siang. Gila, jadi langganan gitu jadi langganan, karena apa? Karena diancam. Blackmail. Anjing nih, nah, jahat pada saat itu si Takeshi, si Takeshi ini, kan satu kelas sama Sasakinya. Loh, Sasaki kok belum masuk kelas? Ini udah mau masuk kelas, dicarilah dia. Dengar suara tuh di dalam, ruangan eskulnya. Sasaki bersama siapa itu? Pas dia ngintip, si gurunya lagi meluk Sasakinya. Terus bilang kayak cepetan ini kita udah siang, kita main cepet aja, bisa dibilang kayak gitu. Si Sasaki lihat Takeshi, dia bilang kayak tolong aku. Akhirnya di situ dia bisa ngomong. Pakai ngomong. Di situ Takashi dia langsung masuk. Dia punya tongkat baseball by the way, itu peninggalan ayahnya. Ayahnya udah meninggal. Dia langsung mukul gurunya, jeder. Gurunya berdarah segala macem, tapi belum mati. Di sini adalah letak trauma untuk si cowoknya. Traumanya gimana? Takeshinya. Traumanya gimana? Udah selesai, gurunya mati di situ, mati di tempat. Mati apa udah? Mati. Oh, mati. Gurunya mati di tempat. Sasakinya ada di situ, Takeshinya bawa pukulan baseball. Dia jalan ke kelas dengan berdarah-darah, buka kelasnya. Di situ dia bilang di depan kelas,
aku telah membunuh gitu-gitu. Anjir. Lu satu kelas dibikin kayak gitu, kayak wah pembunuh segala macam. Polisi datang, media datang. Gila. Akhirnya di situ jadi kasus nasional. Diberitakan kalau ada anak yang membunuh gurunya. Pas ditanya kayak apa sih motifnya apa, dia cuma bilang aku cuma gak suka sama guru ini. Padahal gak dijelasin. Untuk menutupi keperkosaan dari itu. Aibnya dari Sasaki. Karena Takeshi cinta banget sama Sasaki. Dia pengen melindungi. Dan di situ kebodohan dari Takeshi sih sebenarnya sih. Dia nggak mikir panjang. Dan ternyata dampak dari itu, lu tahu dong kalau di Jepang. Penjara. Enggak. Nah, si Takeshi ini pinter. Kenapa dia mau membunuh si gurunya? Karena dia masih 13 tahun. Dia masih di bawah umur. Dia masih di bawah umur, jadi nggak kena tuh, nggak kena penjara segala macam. Tapi dia kena yang namanya sanksi sosial. Tetangga-tetangganya langsung ngebully ibunya, dibilang orang tua pembunuh, dibilang anak pembunuh. Takeshi punya kakak, dibilang kakak dari pembunuh segala macam. Keluarganya hancur. Yang tadinya punya restoran, pas pulang dipilok kayak restoran pembunuh apa segala macam. Itu kena mental. Berarti dari dua karakter ini cara menghadapi traumanya berbeda ya? Cara menghadapi traumanya berbeda. Yang si Takeshi itu lebih kayak menerima. Karena dia rela berkorban untuk Sasaki. Nah, si Sasakinya ini, dia hidup dalam kebohongan. Dia merasa kalau, Takeshi itu sebenarnya melakukan itu demi melindungiku. Iya. Ternyata, Takeshi ini gak mau ada omongan tentang Sasakinya itu. Dia cuma mau bilang kalau gue ngebunuh karena... Keren sih, gue suka sih. Maksudnya itu jiwa laki-lakinya ada. Meskipun dibilang bodoh, tapi dia tahu. Kayaknya kalau diomongin itu, si ceweknya itu pun akan kena diskriminasi. Habis sampai kapan? Karena dia udah dicap sebagai korban perkosaan. Apalagi di cewek-cewek di Jepang kan begitu kan. Tapi ya membingungkan juga sih. Itu kan mungkin kehidupan di kisah nyata juga banyak orang-orang yang tidak mau hal itu terungkap sebenarnya. Makanya itu menurut gua kayak itu hal yang kecuali bikin korbannya shock. Setuju ya ungkapin aja nggak apa-apa. Nah, seiring berjalannya cerita, akhirnya terus masalah kedepannya tuh gimana? Si anak ini pindah kota dong demi bikin identitas baru apa segala macam. Nah, udah masuk sekolah baru, teman-temannya baru, nggak ada yang tahu dia siapa segala macam, dapat blackmail, disebarin identitasnya. Sama siapa? Sama anak dari guru yang dia matiin. Jadi anak dari gurunya yang dibunuh itu balas dendam. Udah tamat ini? Udah tamat, cuma 4 volume aja. Cuman ceritanya gue suka banget karena tapi jangan gue nggak mau spoiler karena spoilernya itu di tengah-tengah malahan, bukan di endingnya. Spoilernya itu di tengah-tengah dan itu jujur kalian nggak bakal sangka apa yang terjadi di tengah-tengah. Ini gila sih. Ini dari Agung ceritain aja. Gue udah merasa tuh kayak merinding aja. Ini tuh efeknya memang komik yang bikin kita ngeliat tuh tidak melulu soal setan kan? Iya, dia melulu setan. Ini trauma yang bisa nyata. Ini kisah nyata banget. Ini bener-bener dekat dengan kita dan kalau terjadi sama kita gimana? Itu sih membayangkan tuh mengerikan sih. Bahkan trivia yang gue tahu, My Name Is A ini itu kata orang-orang yang ngebaca ini adalah diangkat dari kisah-kisah nyata kriminalitas yang terjadi di Jepang dan USA. Jadi bisa dibilang orang tuh banyak yang relate karena apa? Pertama, perempuan yang jadi korban perkosaan sama orang terdekatnya, gurunya. Cowok yang bisa dibilang adalah pada masa kecilnya itu dihadapkan dengan salah satu pilihan yang sulit sehingga harus melakukan kriminalitas. Banyak dong kayak penjara anak-anak apa segala macam. Dan itu adalah trauma di mana yang susah untuk disembuhkan. Apalagi itu hidupnya udah berantakan apa segala macam. Sebenarnya korban itu kalau di dunia itu juga banyak ya. Kayak laki-laki pun bisa jadi korban. Bisa. Tapi kebanyakan kalau laki-laki jadi korban begitu speak up kayak ya elah cowok masa begitu. Nah itu kita tidak boleh begitu. Itu korban itu bisa terjadi dimanapun. Dan ketika ada korban ya lu harus dampingi dia, bukan malah membuli. Bisa menarik sih untuk gue bahas. Tolong baca My Name Is A. Sama trivia yang lainnya, dia itu jadi acuan kalau misalnya ada manga-manga atau komik-komik baru yang ingin ceritanya kayak tadi kurang lebih. Acuannya My Name Is A. Kurang lebih kayak gitu guys, tolong dibaca. Itu adalah top 3 dari gua, Agung, dan sekarang kita coba dengarkan untuk top 3-nya Bang Arya. Lu kira-kira apa aja nih? Yang nomor 3. Ini menarik sih karena tadi udah dibahas banyak. Top 3 gua gue banyak baca manga yang istilahnya kalau yang genrenya tuh thriller yang bikin serem segala macam. Tapi kalau dibilang harus milih 3, nomor 3 ini menarik. Ini cuma satu buku.
Oke. Dan tamat. Gue tuh suka baca buku dan gue cari pengarangnya biasanya. Oke. Pengarangnya tuh pasti kalau gue udah suka judulnya, gue akan cari apapun yang dia karang. Gue baca Rainbow dan gue suka banget. Rainbow tuh suka banget, tapi bukan itu yang termasuk karena ini lebih ke kalau Rainbow tuh memang traumatik tapi lebih seru aja actionnya dah. Oke. Ini tentang penjara anak-anak. Yang masuk ke dalam trauma gue adalah yang bikin ngeri, Hideout judulnya. Hideout. Ya, ini gue nggak tahu di sini masih ada apa enggak, tapi itu dijual. Itu satu buku jadi satu tentang suami istri yang ada masalah. Suaminya pengen ngebunuh istrinya. Tiba-tiba, tapi dia terjebak dalam sebuah goa. Oke. Di goa itu ada makhluk-makhluk manusia juga yang memaksa untuk lu tinggal di situ terus. Wah, itu serem banget sih. Bayangin kita tinggal di dalam sebuah goa yang gelap, gak ada apapun, tapi ada satu cewek yang disimpan di situ sama orang untuk dijadiin istrinya terus-terusan. Sampai punya anak di situ. Bahkan anaknya nggak pernah lihat cahaya sampai jadi orang gila. Karena terlalu gila, ini si cowoknya ini yang tokoh utamanya jadi merasa ketika dia berhasil menyelamatkannya, kayaknya gue nyaman di sini. Gue mau tinggal di sini juga. Wah, itu serem banget sih. Hideout itu. Oke. Sebenarnya ada Homunculus. Homunculus juga mengerikan sih. Itu bingung tuh gue antara dua itu tuh. Itu Homunculus tuh kayak orang ngelobangin jidatnya buat bisa ngeliat hal-hal yang abstrak. Goib. Itu juga gila sih. Oke. Berarti tadi nomor 3 lu Hideout. Iya, Hideout antara dua itu gue pilih Hideout. Oke, Hideout. Yang kedua. Nomor 2 ini sebenarnya 2 dan 1 ini mirip setara. Oke. Monster sih. Oke. Urasawa Naoki masih menjadi mangaka terbaik yang bikin ngeri buat gua. Monster salah satunya dengan tokoh utamanya Dr. Tenma. Yang menyelamatkan seorang anak bernama Johan. Ternyata Johannya itu adalah anak terlantar yang dididik di panti namanya Kinderheim 511. Oke. Yang mana itu panti yang melakukan eksperimen terhadap anak-anak agar menjadi orang yang kehilangan emosinya, yang bisa membunuh atau apapun. Johan salah satunya. Johan Liebert, dia anak kembar sama Anna Liebert. Jadi Dr. Tenma menyelamatkan dia dengan melawan. Jadi sebenarnya yang menarik adalah kita dikasih lihat juga politik di dunia rumah sakit seperti apa. Lu harus fokus ikutin direktur lo. Semua pencapaian lu yang dapat direkturnya. Mau lu jago sejenius apapun, yang dapat pujian harus direkturnya. Dibikin makalah yang bikin kerja keras lu, kalau lu bukan direktur, yang dapat itu tetap direkturnya. Nah, ketika dia melawan itu karena dia merasa ke-trigger ketika tunangannya yang anak direktur itu bilang nyawa tuh nggak ada yang setara. Kita harus nyelamatin orang-orang penting dulu. Biar rumah sakit namanya naik. Iya. Dia nggak berani. Menurut dia nyawa tuh setara. Idealis siapapun yang datang pertama itu yang harus diselamatkan. Makanya dia menyelamatkan si Johan. Ternyata yang diselamatkan adalah seorang monster. Itu tuh perjalanan Johan. Tapi Johan tuh respect karena lu nyelamatin nyawa gua. Lu tuh nyelamatin karena memang pengen nyelamatin, bukan karena apa-apa. Dalam perjalanannya dia melakukan banyak pembunuhan ke orang-orang tidak berdosa dan dia itu nggak punya emosi. Nggak punya emosi. Dia tuh gambarannya kayak Hitler versi baru. Itu serem banget sih. Itu sampai sekarang gue masih bergidik ngeri karena dia kayak pembunuh yang berkeliaran bebas tanpa ada yang tahu kalau dia itu ternyata begitu. Bener, yang dituduh tuh semua tuduhannya ke Dr. Tenma. Itu oke sih, monster itu oke. Monster ya. Tapi pada akhirnya kenapa gue jadi nomor 2? Karena nomor 1-nya ini yang paling gila dari Urasawa Naoki buat gue. 20th Century Boy. Dan jujur nggak cuma lu doang, gue yakin banyak di luar sana yang setuju sama Bang Arya. Ini cetakan baru, ini 2 volume jadi 1. Harganya 158.000. Dicetak ulang oleh Alex karena memang sebagus itu. Gue punya versi lamanya yang nerbitin Level Comic. Seperti yang gue bilang, iya Level Comic. Ini yang versi. Jadi kalau di versi lama ada 2 Gung. Iya. 20th Century Boy dan 21 Century Boy. Ini kayak lanjutan ceritanya untuk melengkapi kisah utuh dari 20th Century Boys. Ini harganya zaman dulu gue beli 12.500. Yang ini 18.000. 18.000 ya. 158.000. Tapi nggak apa-apa. Masterpiece. Bahkan gue tetap beli komik yang versi barunya karena gue lebih suka memegang yang ini. Iya. Yang Level Comic ya ada ceritanya juga sama, gambarnya juga sama.
Tapi ini lebih oke aja sih. Ilustrasinya modern banget. Ini karyanya Urasawa Naoki memang se-epic ini ya. Khas banget dia ya. Khas Khas nah, banget. tadi kenapa kita memulai dengan selalu Tomodachi sahabat? Buat kalian yang belum paham mungkin ya. Itu kita ambil dari referensinya Dari sini. 20th Century Boy. Karena buat gua ini gue baca pas gue kecil. Gue pas kecil gue nggak ngerti. Bahaya nih orang di bawahnya. Tapi gue serem. Nah pas gue baca, ternyata pas gue dewasa baca, gue tetap serem. Paham. Gue makin memahami dan makin serem, makin ngeri. Iya. Kenapa gue ngeri baca 20th Century Boy? Karena buat gue ini tuh bisa terjadi di kehidupan kita dan bahkan mungkin beberapa ada yang kejadian. Tapi Ini- kita aja nggak tahu nih sekarang nih. Iya, ini tuh konsep premis umumnya adalah di mana dunia dikuasai sama pembohong. Ya. Pembohong, penipu yang merasa apa yang diutarakan benar. Jadi ada orang tuh kalau kebiasaan ngebohong, dia jadi nggak tahu tuh mana yang bohong, mana yang nyata. Ya. Jadi penjahatnya tuh ini tuh adalah kisah di mana dunia dihancurkan dari cerita anak-anak. Dari cerita kan karakter utamanya Kenji. Kenji Kenji dan punya teman-temannya. geng. Ayo kita bikin itu yuk, ramalan masa depan. Ya. Suatu hari dunia akan dikuasai oleh robot, Ada virus dan lain-lain segala macam. Semua hayalan anak-anak yang kayaknya nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Tapi ada satu orang yang mencurigakan, yang bukan gengnya, dia baca itu dan, menarik kita bikin. Gue pengen bikin ini jadi nyata. Dia aja punya kemampuan ngebengkokin sendok. Itu kan kayak sulap biasa kan. Sulap biasa banget. Tapi dia membuat itu seolah-olah itu udah kekuatan supranatural. Ya. Dia tuh suka bohong ke orang-orang. Gue tuh datang ke Expo. Ya. Expo 70. Padahal dia enggak. Dia musim panas dia di rumah. Dia pura-pura datang ke Expo, dia cerita. Dia saking kebiasaan bohongnya, dia ngomong sendiri, gue ke Expo. Dia tetap gak mau main. Ketika dia ketahuan ada di rumah, dia marahin temennya tuh. Kan sih lu bilang gue ada di sini, gue tuh lagi di Expo nih. Lu jangan bilang siapa-siapa, gue bilang lu mati. Jadi dari kecil pun dia udah pengen ngebunuh. Nah, kenapa gue bilang ini dikasih pembohong? Karena memang dunia nyata kita pun kita bisa seperti itu. Ya. Hal-hal yang tidak kita tahu itu kan jadi apa ya istilahnya? Jadi bisa kita percaya karena kita nggak tahu. Betul. Ini tuh lebih ke ada sekte agamanya juga. Ya. Karena kepercayaan terhadap Tomodachi. Tomodachi itu sahabat ya, lambangnya Itu itu ada. yang menciptakan si Ocho namanya, tapi yang bikin jadi serem tuh adalah karakter si sahabatnya lah. Sahabat Tomodachi. Tomodachi dia bikin sekte, dia bikin semua jadi nyata. Bahkan saking hebatnya, dia ada adegan sulap terbang. Iya, sulap terbang anjir. Itu dibantu sama orang. Nah orang yang ngebantu itu kehipnotis kayak, anjir dia bisa terbang. Padahal dia megang Dia tangannya. ngebantu. Wah gila sih. Dan ngerinya ini adalah dia nyari partnernya tuh dari dia kecil, Gung. Jadi dari kecil ada orang yang suka sama ceritanya, orang pinter yang suka meneliti bakteri dan lain-lain. Akhirnya dia jadi dokter jenius dan membuat virus. Membuat virus itu jadi nyata. Jadi nyata. Dan bahkan tempatnya pun diikutin berdasarkan cerita dari mereka kecil. Dia ngelempar virusnya tuh ke tempat-tempat yang ada di ramalan itu, yang bahkan Kenji udah lupa. Gilanya lagi adalah, yaitu virus. Kita kan pernah terjebak corona lah. Betul. Bertahun-tahun dari virus. Bahkan zaman dulu juga ada virus-virus yang ada virus-virus yang kayak influenza dan lain-lain yang serem. Nah kayaknya memang itu kan terinspirasi dari itu kan. Jadi tujuan tokoh utama penjahatnya ini, dia ingin membunuh semua manusia dari pakai virus. Gua serem kenapa? Karena banyak orang-orang yang percaya kalau ini ada. Bahkan Paus sendiri percaya. Jadi Paus kan seperti yang kita tahu adalah kayak di dunia nyata pun dia orang sangat baik lah. Yang mungkin yang dekat dengan Tuhan adalah Paus kan kalau versi agama Katolik kan dan agama Nasrani kan. Nah, mohon maaf kalau gue ada salah bahas sedikit, koreksi. Tapi Paus sendiri, jadi kerennya dia adalah dia triknya tuh bagus. Dia mati untuk hidup lagi. Tapi itu trik, dia pura-pura. Nah ketika ada orang yang bilang, itu trik, dibunuh. Jadi dia mempercaya kalau gue tuh bisa hidup lagi. Padahal itu enggak. Nah yang menariknya adalah ketika Tomodachi yang pertama, sahabat yang pertama mati, yang akhirnya mati, tiba-tiba hidup lagi, menyelamatkan Paus dari tembakan. Jadi gengnya Kenji itu merasa, wah ini kayaknya Paus datang mau dibunuh nih di Expo. Ternyata rencananya adalah penembak jitu ini
pura-pura menembak Paus, tapi nembak si sahabatnya. Biar Paus, anjir lu nyelamatin gue ya. Ih, Di momen itu jutaan orang lihat sahabat yang udah mati hidup lagi, menyelamatkan Paus. Dia di detik itu jadi Tuhan untuk semua orang. Gila. Itu merindingnya gitu. Anjir. Bahkan Paus sendiri menganggap, oh iya, lu penyelamat gue. Gue akui lu penyelamat gue. Itu membuat dia makin gila. Dan akhirnya dia memusnahkan bumi pada saat itu, manusia jadi kayak di karantina gitu. Dan akhirnya tahun Masehinya berakhir di 2015. Sehingga memulai di tahun 1 sahabat. Gila, itu epic sih. Itu bisa jadi kenyataan. Karena itu memanipulasi perasaan manusia, logika manusia dan lain-lain. Iya, dan kerennya adalah ini tuh musuhnya manusia biasa, juga. Bukan punya kekuatan super. Iya. Tapi yang melawan juga manusia biasa juga. Yang melawan ini tuh konspirasi masuk. Sekte agama, jadi kepercayaan dan lain-lain. Buat gue ini menarik banget. Tapi ada juga karakternya keponakannya si Kenji, Kana namanya. Dia ada sedikit kemampuan Esper gitu lah. Oh. Nah, epicnya adalah jadi ada virtual game juga yang dibuat berdasarkan kisah nyata di dunia Kenji. Dan akhirnya di 21 Century Boy dijelaskan siapa sosok sahabat yang asli banget. Dikasih lihat pokoknya di situ ya. Kerennya adalah sahabat tuh gak ketebak, dia bener-bener berbaur kayak gini. Kayak lu punya temen, kita reuni. Temen SD lah. Kan gak inget kan, lu temen SD gue apa bukan ya? Betul. Salah satunya tuh ada sahabat yang berbaur yang pura-pura kayak kita temen SD loh. Ya temen SD memang, tapi bukan geng, tapi kita mengaku kita geng loh. Dia sampai bikin keluarga palsu sama apa kayak anjir. Jadi dia tuh pembohong yang niat. Jadi sulapnya tuh memanipulasi itu macam. Semua manusia jadi Tomodachi ini gila sih. Naoki Urasawa ini gokil sih. Trivianya buat gua adalah ini menjadi salah satu yang menarik kan Expo 70 itu ada di dunia nyata. Iya. Itu aja menjadi expo yang paling populer di Jepang pada saat itu. Ketika habis masa-masa perang dan lain-lain, ini expo pertama yang gede banget, makanya semua orang datang ke situ. Orang turis, bahkan orang lokalnya pun pengen datang ke Expo 70. Bahkan sampai sekarang tempatnya masih ada. Tapi jadi taman doang di Osaka. Dan itu jadi kayak kalau lu baca ini, gue bahkan jadi pengen ke Osaka untuk foto di isinya doang di expo-nya aja. Expo-nya doang. Gila, itu jadi taman yang bagus banget. Dan tiketnya masuknya murah cuma 500 yen. Ya kayak masuk taman doang sebenarnya, tapi lambang expo-nya itu tuh yang gede itu. Kan expo masih ada sampai sekarang kan. Tapi yang ikonik Expo 70 tuh. Itu the best sih. Makanya buat gue 20th Century Boy masih yang menjadi nomor satu karena semuanya terasa nyata. Semuanya manusia beneran dan semuanya bener-bener bisa kejadian sama kita. Bahkan ya kita udah sering ngelihat negara manapun dikuasai oleh bukan kata-kata jujur kan. Sejarah ditulis oleh pemenang. Betul. Dan ya itu sejarah ditulis oleh sahabat. Semua orang percaya sahabat itu adalah dewa, sahabat adalah penyelamat. Dia yang gilanya adalah konspirasinya kan dia menyelamatkan orang dari virus. Padahal virusnya dia yang bikin. Dia yang bikin vaksinnya juga. Nah, itu tuh yang bikin kita serem tuh. Itu banyak juga pembicaraan kemarin pas corona. Iya, apakah vaksin ini konspirasi? Iya kan, dan lain-lain kan banyak kan. Tapi ini menarik karena di nomor 1 gua dan di nomor 1 Arya itu adalah tidak ada sangkut pautnya dengan setan, tidak ada sangkut pautnya dengan iblis, tidak ada sangkut pautnya dengan monster apapun. Karena lagi-lagi gue merasa gini, Gung. Yang paling mengerikan di dunia nyata tuh bukan setan. Tapi manusia. Manusia itu paling serem. Scooby-Doo sekali Anda. Setan gue nggak percaya setan. Kalaupun ada dia nggak akan bisa membunuh. Betul, gue percaya itu. Gue juga percaya itu. Gue lebih takut sama manusia ketimbang setan. Manusia bisa membunuh kita. Manusia bisa bikin apapun yang dia mau, memanipulasi. Makanya buat gue manusia paling mengerikan lah. Iya. Nah yang menarik lagi adalah ini kan Kenji tuh sangat terkesima dengan musik rock. Kenji. Nah, judul 20th Century Boy ini terinspirasi dari lagu 20th Century Boy oleh band Inggris T-Rex judulnya. T-Rex. Dan nanti akan dia merasa di chapter awal. Iya, dia gitar. Dia nyetel lagu itu di sekolah. Dia bilang ternyata tidak terjadi apa-apa. Tapi di endingnya di 21st Century Boy ternyata apa yang diputar Kenji itu mengubah hidup seseorang tanpa dia ketahui. Gila, itu bagus sih.
Penulisnya Kurosawa juga seorang yang menyukai musik, karakter gelandangan tua Kami-sama, jadi karakter namanya dewa. Memiliki arti dalam bahasa Jepang kami, dewa atau Tuhan. Kami. Penghormatan, jadi mengandung makna Tuhan. Karena memang di sini si dewa ini dia bisa meramal. Dia bisa bisa ngeliat masa depan lah. Terus beberapa tema di dalam 20th Century Boy juga muncul dalam karya Kurosawa seperti Monster dan 20th Century Boy pernah dirilis ulang dalam edisi Kanzenban sebanyak 11 volume. Ini nih Kanzenban nih. Kanzenban ini ya. Iya, jadi yang versi lamanya itu 22 kalau nggak salah, 22 volume. Ini nanti akan ada 11. 11 ya. Nah, sebenarnya ada trivia menarik juga soal 20th Century Boy. Urasawa no Ki udah muncul dari lama. Oke. Kan dari semua Urasawa no Ki, gue berharap Billy Bat diterbitkan juga. Gue udah baca hampir semuanya. Dan zaman dulu ada gosip juga, Gung. Gue tuh karena gue pecinta komik, gue itu suka mengikuti gosip-gosip tentang komik kayak tadi yang episode lalu, Slam Dunk. Ya. Gue dapet. 20th Century Boy, gosipnya semua karya Urasawa no Ki tidak akan pernah dicetak ulang. Makanya komik secondnya mahal. Monster itu 18 komik bisa mahal banget harganya. Satu bukunya tuh bisa 80.000. Gimana vintage banget berarti ya? Vintage, karena disebar gosip dia Urasawa no Ki nggak akan dicetak ulang lagi. I see. 20th Century Boy pun sama. Sama ya. Itu untuk satu set mahal banget. Kalau lu cari di online itu mahal banget. Makanya gue waktu itu nggak ngoleksi Monster, tapi gue baca. Tapi gue nggak beli lagi karena menurut gue nggak masuk akal harganya. Makanya ketika komik Monster dicetak ulang, 20th Century Boy untungnya gue udah punya. Iya. Gue kayak mampus lu penjual komik, mampus. Nih, gue mendingan beli yang versi Monster. Tidak bisa itu. Dengan harga 158.000, tapi lebih bagus dibandingkan gue beli komik jadul dengan harga mahal, tapi kualitasnya ya udah lama. Karena kita menikmati dalamnya, bukan kayak cuman dipajang terus kayak, oh nanti gue mau jual lagi. Betul. Sampai episode ini syuting, komik Monster itu volumenya udah sampai 6. Satunya 158.000 dan komik 20th Century Boy baru 3 volume. Harganya juga sama 158.000. Kalau kalian Tomodachi belum pernah baca, sekarang saatnya. Kalau Monster ada animenya di Netflix bisa nonton. Kalau 20th Century Boy nggak ada. Jadi lu harus beli komiknya dan eksklusif banget nah. Ini buat gua salah satu manga yang wajib lu punya, yang wajib lu baca sekali seumur hidup. Iya itu. Yang penting sekali seumur hidup aja guys. 20th Century Boy. Karya Naoki Urasawa semuanya bagus, termasuk Pluto, termasuk yang belum tayang, yang belum pernah diterbitkan di Indonesia, Billy Bat. Dan ada juga satu judul, gue lupa judulnya apa. Gue ambil sambil ngambil kali ya. Tapi jujur kalau misalnya Nih, ini juga Mujirushi nih. Ini satu komik jadi tamat. Ini juga bagus karya Urasawa Naoki. Gue punya nih. Ini entah kenapa diterbitkan ulang. Padahal ini udah lumayan lama nih. Ini ilustrasinya hampir-hampir sama ya. Kayak emang sama banget. Emang sama yang gambar. Ini karya Urasawa Naoki juga. Ini kayak tentang seniman-seniman gitu lah. Ini bagus juga nih. Ini gue suka juga. Jadi semua karya Urasawa Naoki buat gue ceritanya dewasa. Ceritanya sangat dekat dengan manusia. Kehidupan kita sehari-hari maksudnya. Dan layak untuk dikoleksi. Jadi itulah komik-komik yang menurut kita merinding. Dan ternyata bikin merinding bukan setan, tapi manusia. Tomodachi itu manusia. Sahabat. Tadi lu bahkan siapa gurunya itu manusia. Waduh, itu udah parah banget. Itu My Name is A tuh menarik sih. Gue penasaran kenapa My Name is A. A-nya tuh apa? Nah, itu nanti bakal dibahas di komiknya. Makanya kenapa tadi gue juga nggak mau bahas tentang My Name is A tuh maksudnya apa. Kalian harus baca karena ketika kalian baca dan kalian nggak tahu menau itu tentang apa, itu bakal lebih epic. Karena jujur itu yang gue dapatkan ketika gue baca pertama kali My Name is A. Ya, itulah Tomodachi. Kalau kalian versi yang paling bikin mengerikan, merinding, sampai sekarang masih trauma mungkin bacanya, apa? Terus di kolom komentar. Kalau gitu, terima kasih sudah nonton Tankobon bab berapa nih? Bab 5. Terima kasih, jangan lupa di subscribe juga channel YouTube ini, di share sebanyak-banyaknya. Biar kita bisa lanjut terus sampai chapter-chapter, bab-bab selanjutnya. Dan kita bakal bahas komik yang lebih mendalam nanti. Bener, mungkin ada request dari para Tomodachi juga akan kita bahas. Terima kasih sekali lagi buat Gramedia Jalma untuk tempat yang luar biasa. Lokasinya di Blok M Melawai. Kalau kalian pengen kesini untuk beli komik atau beli buku apapun,
Karena ini nggak cuma komik jualnya, ada Banyak. novel-novel, Novel, buku buku-buku anak anak-anak. juga ada. Jadi lengkap semuanya untuk beli di sini. Lokasi di Blok M di Melawai dan sebelahnya ada Kopi Alo. Ini lagi-lagi Kopi yang nemenin kita guys. betul. Ini kopi yang nemenin kita. Kopi Alo ini berawalnya dari Solo, lokasinya di Lokananta, titik nol musik dan penyiaran Indonesia. Sekarang jadi salah satu destinasi orang kalau liburan ke Solo wajib ke Kopi Alo. Udah jadi destinasi wisata. Bener. Bahkan Padahal ada- awalnya cuma coffee shop doang ya. Iya, tagline-nya ke Solo minum Kopi Alo. Anjas. Penasaran sih gue, jadi pengen kalau ke Solo pengen ke situ karena gue pernah ke Solo sekali waktu itu sama temen gue si Wawan Hermawan Yoga. Karena dia kan pernah kuliah di Solo dan gue ketemu stand up Solo. Ya menarik sih. Menarik ya kota Solo ya? Kota Solo menarik. Akhirnya gue melihat stasiun balapan Solo. Iya. Gue makan sate koyor. Iya. Itu Kopi Alo. Dan terima kasih juga buat yang support kita makanan nasi goreng Tiarbah. Thank you banget. Wah, nasi gorengnya mantap. Kalau kalian pengen beli di Pejaten ada, sama di Cipete juga ada. Gitu. Nasi goreng Tiarbah. Thank you nasi gorengnya, mantap. Thank you. Yaudah kalau gitu kita tutup halaman ini hari ini. Gue Reno Frianus, Gua Agung. pamit. Tomodachi, sampai ketemu episode selanjutnya. Bye.